Bagaimana saya sudah berbaik sangka, ternyata suami saya ngaco. Ya kan, ngaco sekarang tidak berarti ngaco selamanya. Siapa tahu ngaco itu ngaco yang terakhir kalinya. Karena sesudah ngaco, terus dia meninggal. Ya. Ada nggak yang lebih enak ceramahnya? Ya, atau tobat atau hadirin. Ini serius hadirin. Jangan suka serba ingin tahu, jangan nyelidiki HP, nggak usah. Udah percaya weh, Allah yang maha melihat, Allah maha menyaksikan, tidak ada yang luput. Sholat, doa, titip ya Allah, suami saya, Engkau maha tahu, maha melihat, cegah dari perbuatan dosa. Saya cuman bisa seperti ini karena saya yakin Engkau maha melihat, Asy-Syahid, maha menyaksikan, Ar-Raqib, maha mengawasi, dan Engkau Al-Qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Saya berbaik sangka padamu wahai yang maha mendengar. Didengar nggak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bandingkan yang menyelidiki dengan yang sholat, kuatan mana? Oh iya, yang menyelidiki dibikin aja oleh Allah ketahuan, ngegiblik dan tidak ngepek hadirin, ngecungkel, kegebegan begitu, dan tidak merubah apa-apa selain nambah stres. Apa kamu kemana? Jangan duduk sangka bu, sieun lagi makin kalah ya. Udah tahu ditipu terus repot, udah Allah, pokoknya nama ke Allah. Dengar istri, para istri, suami juga sama. Istri balanja wae doa. Pak toko tesok, ibu jalan-jalan di mall, suami udah mau sholat, ya Allah, cegah dia. Pas lihat harga ngirim, oh gagalkan ya Allah, gagalkan. Belum tahu ya rahasianya. Itu pengiritan tuh kan dari doa. Doa, kasihani ya Allah, bekal berat hisabnya. Aslinya sih lah jebol, tolong ya Allah. Itu beneran hadirin. Daripada kita banyak ngomong, adu argumen, pakai emosi, jadi bertengkar, udah, saya ke musola dulu ya bu, sok ibu sepuasnya lihat barang-barang yang cocok. Darwe kita mau wirid. Balikan matanya, lihat yang KW aja ya Allah. Tapi kita jarang ngandelin Allah, benar? Betul-betul jarang. Kita lebih ngandelin adu argumen, berdebat, nasihat. Bukan tidak boleh, tapi kalau udah emosi susah. Emosi itu bukan cari kebenaran, cari kemenangan. Dan suka lupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, tidak ada yang luput. Allah maha mengawasi semuanya. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Nggak ada tuh kita sendirian tuh, nggak ada cerita sendirian. Tidak ada sendirian tuh. Astagfirullah. Takdir kemarin ke Australia musim panas hadirin. Aduh, pergulatan ini antara merasa diawasi dan ingin mengawasi hadirin. Enak kalau di masjid mah ceramah aman, selesai ceramah diajak makan di pantai. Aduh hadirin, coba penceramah, saya sudah tahu ilmunya. Hari setan ngabisiki langka. Oh, astagfirullah. Penasaran ada yang pengen tahu gitu. Astagfirullah.
Cuman satu yang bisa ngerem zikir. Kalau enggak direm, wah udah dibelakangin we pantai teh ning kene ningali makanan. Dari pantai kalah kabalannya di warung eta, aduh astagfirullah. Begitulah. Saran saya kalau mau ke luar negeri musim salju ya, aman. Semuanya menutup aurat rapat-rapat. Jangan coba-cobalah yang iman masih pas-pasan. Berat. Kanggo abdi mah abot hadirin ya. Dan Allah tahu setiap lirikan mata. Tolong dibacakan bahwa selain Allah Maha tahu yang kita lakukan, lirikan mata juga Allah tahu dan niatnya. Silakan surat apa Ustaz? Surat Ghafir ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Gimana kita bisa sembunyi dari Allah, benar? Jadi lirikan-lirikan teh tahu eta teh. Sama kalau jadi dosen gitu, bagaimana para mahasiswa? Bisa pahami tidak? Allah tahu ini mata kemana aja. Ini bagi saya aman begini. Yang dilihat lelaki, coba akhwat yang dekat. Tetap setan mah ngabisikin. Makanya masa keemasan tuh santri favorit 45 tahun ke atas ya. Tapi kalau muda ada tetap setan bakal nipu. Disiplin. Allah tahu setiap lirikan mata dan Allah tahu getaran-getaran di hati kita. Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Dan ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurun Halim dan Maha Penyantun. Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi nggak bisa bohong. Allah tahu lirikan mata, setiap niat dilirikan. Allah juga mengawasi kita dalam segala perbuatan. Nih ya, yang duduk gini kan ada yang sambil duduk teh suka nyabutin karpet ya. Saya udah main infak 1000 ya nggak? Karpet mahal bolong. Hati-hati, ada yang lagi duduk di rumput cabut. Itu teh benar-benar jadi masalah. Ada juga yang sambil duduk teh tangannya gitu. Apa itu? Naonan ya. Ada yang sambil dem teh pulpen, cekluk, ceklek. Bayangkan kalau saudara yang ditakdirkan jadi ballpoint, kayak apa perasaan saya? Dipakai enggak? Itu kan kezoliman hadirin. Pulpen bertasbih hadirin, jangan lupa. Dia enggak pesan jadi pulpen, sebagaimana kita enggak pesan jadi orang. Makanya ilmu kecoa itu ya jangan nganggap remeh. Ada kecoa terpleset di depan kita. Itu nggak ada yang kebetulan, yakin diatur Allah tuh. Nggak tiap hari lihat kecoa terpleset, benar? Kata setan teh, ambil sendal jepit, geprek, ya enggak? Dan saudara nurut dengan kepuasan. Bayangkan, udah kecoa nggak berdaya karena kecil.
telentang nggak bisa tengkurap lagi, dipukul pakai sendal. Oh, tidak islami sekali. Plak, langsung mata ke kecoa, hati ke Allah. Ini bukan kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Dia sedang bertasbih. Kita tidak tahu ini kecoa anak siapa, mau apa. Mungkin mau nikah di lubang sebelah, ya kan? Atau ini anak rajanya. Nah, tolong, pluk ngebalik. Dia mungkin nggak bisa mengucapkan terima kasih dan nggak ngerti. Tapi Allah lihat tidak. Kira-kira Allah suka nggak kita nolong kecoa? Suka. Dan Allah kalau sudah suka itu, kan Allah Subhanahu wa taala itu asyakur, maha mensyukuri kebaikan hambanya. Pezina ngasih minum seekor anjing bisa diampuni tuh kalau Allah mau mah seluruh dosanya. Nah itu kita nolong kecoa itu, gak tahu mungkin Allah undang ke Baitullah. Mungkin itu yang menyebabkan saudara hafal Quran. Atau calon mertua yang asalnya sebel ke saudara dibalikan kecoa, kebalik juga itu sana. Nah, orang teh sebel kamana ana jadi bogoh kata mertua teh. Ah, masa Pak? Masya Allah. Hadirin, urusan dengan Allah mah beda dengan makhluk, pasti amazing ya. Maaf saya ceritakan lagi yang kemarin di Bali, boleh? Jadi kemarin itu tugas ke Perth itu saya ada yakin bahwa petugas imigrasi itu Allah yang ngebulak-balik hatinya. Jadi daripada ribet lebih baik zikir ya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai saya jadi masalah di imigrasi. Dengan izin Allah nanya ini nanti nginep di mana? Itu di sana ditulis nama kecamatan. Ya tempatnya di wah I don't know, but you can contact that number. Ada tulis lolos. Alhamdulillah. Sekarang bagian pemeriksaan bea cukai ya. Antriannya panjang, atas wirida. Da yakin eta si akang yang jaga itu teh dibulak-balik hatinya oleh Allah. Itu kan yang menentukan. Belok kiri disuruh diperiksa antrian panjang atau langsung. Tos wiridi Allah, engkau yang membulak-balik hati. Tiba-tiba lolos, enak. Begitu. Saya tidak mengatakan yang dibelokin ini merupakan nasib yang jelek ya. Karena dua sahabat saya dibelokin. Nah, dari sanalah merasakan namanya antri. Bagaimana merasakan orang yang antri tidak mengeluh padahal panjang. Bagaimana sesudah antri ternyata tidak dibongkar ya. Ya harus nambah pengalaman. Tetapi yakin ini yang jaga makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan begitu? Jadi kita enggak larut dalam ketegangan karena kita tahu gimana kalau kita harus diperiksa, pasti dengan izin Allah kita diperiksa. Pernah saya juga ditahan di sebuah negara, masukkan ke ruangan kecil, duduk aja di sana dengan beberapa yang lain-lain yang tenaga kerja yang dari berbagai negara. Tapi itu pun izin Allah. Dengan begitu kita bisa melihat ruangan itu ya. Suruh nunggu lama. Sesudah gitu diinterogasi ya tinggal dijawab we. Nah, mereka gitu kan tugasnya, benar? Nggak ada yang salah. Saya ingat itu jamaah tabligh, semoga Allah merahmati beliau. Beliau datang dari Filipina ke Indonesia. Nah, waktu itu masih lagi sensitif oleh polisi di Jawa Tengah ini. Tidak diizinkan, malah disuruh tinggal di kantor polisi. Udah di sini saja. Tapi nggak ada jengkel sama sekali. Ditanya, kenapa nggak kelihatan jengkel marah? Ya kan niat saya silaturahim dengan orang Indonesia. Bapak kan orang Indonesia, ya polisinya. Terkabul saya. Saya niatnya juga itikaf di masjid. Lah saya sekarang di kantor polisi juga di masjid.
Kamu enggak sakit hati dilarang? Enggak Pak, saya mengerti. Bapak bagian menjaga keamanan, Bapak menjalankan tugas, enggak ada masalah Pak. Karena saya memang niatnya juga dakwah, silaturahim. Enak begitu ya? Halo? Tidak semudah itu, aslinya teteh melak di sini. Tapi ya kalau dengan zikrullah Allah mengawasi, harus jadi amal, harus jadi amal. Dalam berbuat baik puas, hanya Allah yang mengawasi. Dalam berbuat maksiat juga harus tahu. Tidak ada itu orang pacaran berdua tuh, tidak ada. Orang berdua pacaran itu yang laki-laki dikawal 2 malaikat. Yang perempuan malaikat juga dikawal. Berarti berapa tuh di ruang itu? Coba ngitung yang benar hadirin. Ya, kan malaikatnya sebetulnya bukan raqib atid saja, ada penjaga lain ya. Ramai tuh ruangan itu teh. Dicatat tuh aktivitas. Allah, itu mata, tangan, semua nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos tuh. Nggak ada kamera, nggak ada apa. Tapi kalau Allah mau ngebuka nih suatu saat aib, dia sengaja ngilem sendiri. Nanti dibikin aja oleh Allah, HP-nya rusak, diperbaiki, keluar, tersebar, tobat. Oh, jadi tarada ganggian, kayak yang pada pacaran aja, putuskan malam ini juga. Oh, Allah, justru kedarutoh itu jadian pertama. Kami datang ke sini untuk merayakan. Istighfar. Oh, astagfirullah, astagfirullah. Teruskan. Ada yang akan dibacakan hadis Ustaz? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah daripada zikrullah, mengingat Allah. Beliau ditanya, bukan jihad fisabilillah? Beliau menjawab, bukan jihad fisabilillah, kecuali seorang yang menyerang dengan gagah berani selama pertempuran sehingga pedangnya patah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku akan mengingat ia di dalam hatiku. Jika ia menyebut aku di dalam suatu majlis, maka aku menyebut ia di dalam majlis yang lebih baik daripada majlis mereka, yaitu majlis para malaikat. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika hambaku mendekat sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitulah hadirin, Allah tahu prasangka kita, ya. Tahu isi hati kita. Jadi jangan suka mengatakan, saya mah gagal hirup teh. Diijabah tuh. Kapan ke Mekah? Boro-boro ke Mekah. Di Mekah alun-alun ge, tenepi. Kamu kapan nikah? Siapa yang mau sama saya model gini? Itu yang diijabah. Optimis. Kapan menikah? Insya Allah nanti malam. Tuh mungkin. Jauh tuh. Yang realistis satu hadirin. Insya Allah. Insya